Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di dalam kitab Ushul Tsalatsah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Baik, langsung saja. Beliau berkata, rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai tulisan beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kebiasaan beliau ketika dalam menulis, yaitu sebagai ittiba'an li sunnah sallallahu alaihi wasallam, sebagai ittiba terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullah, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Perkara yang pertama yaitu al-ula, al-ilmu. Perkara yang pertama yaitu ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu di sini yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam. Ya, bil adillah, dengan dalil. Kemudian perkara yang kedua yaitu al-amalu bih, yaitu beramal terhadap ilmu tersebut. Ya, apabila kita sudah berilmu, maka kita mengamalkannya. Kemudian perkara yang ketiga yaitu ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih, yaitu mendakwahkan ilmu tersebut. Kemudian perkara yang keempat ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fih, yaitu bersabar terhadap gangguan dalam 3 perkara sebelumnya, yaitu al-ilmu, dalam berilmu, dalam beramal, dan dalam berdakwah. Ya. Kemudian saya melanjutkan rahimahullah, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali bagi mereka yang beriman kepada Allah, ya, dengan ilmu, wa amilus solihat, dan bagi mereka yang beramal soleh, ya, dengan ilmu juga, wa tawasaw bil haqq, dan bagi mereka yang saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan dalam kesabaran. Ya. Jadi surat Al-Asr ini adalah dalil dari 4 perkara yang disebutkan tadi. Ini adalah sebagai dalil dari 4 perkara yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah tadi. Kemudian berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam mensyarah kitab ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan perkara yang pertama yaitu al-ilmu. Maksudnya adalah idraku khitab syar'i, yaitu mengetahui pesan ataupun apa yang diinginkan oleh syariat. Ya, maksudnya ma'rifatullah, maksudnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian mengenal agama Islam, dan juga mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya 3 perkara ini ataupun ma'rifat ini, 3 ma'rifat ini harus dengan adillah, harus dengan dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang ketiga, beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, perkara yang kedua maksudnya adalah al-amalu bih, ya, dengan mengamalkan ilmu tersebut. Dan dalam mengamalkan ilmu tersebut itu ada 2 perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama, imtithalun
bitasdiq itsbatan wa nafyan. Yang pertama yaitu dengan mengerjakan amal tersebut secara yakin dengan menetapkan ataupun dengan meniadakan. Kemudian perkara yang kedua yaitu imtithalul amri wan nahyi, yaitu mengerjakannya ataupun mengerjakan amal tersebut yang bersifat terhadap perintah ataupun bersifat larangan. Nah, contoh dari perkara yang pertama yaitu mengerjakannya dengan yakin itsbatan wa nafyan. Contohnya seorang itu beribadah kepada Allah, mengamalkan ibadah kepada Allah itu harus dengan tauhid, dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah itsbat, yang menetapkan. Kemudian nafinya ataupun meniadakannya yaitu lawan dari tauhid tersebut. Dalam beramal maka kita tidak boleh melakukan kesyirikan. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nafi. Kemudian imtithalul amr, yaitu mengerjakan perintah, contohnya seperti mengerjakan sholat 5 waktu, puasa ataupun yang lainnya. Kemudian imtithalun nahyi, yaitu meninggalkan segala hal yang dilarang. Contohnya seperti meninggalkan zina ataupun hal yang dilarang oleh syariat. Ini adalah yang dimaksud dengan al-amalu bih. Kemudian selanjutnya perkara yang ketiga ad-da'watu ilaih. Ya, maksudnya adalah dakwah kepada ilmu, yaitu dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah ataupun mendakwahkan kepada tauhidullah, kepada tauhid ataupun kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang keempat as-sabru 'alal adza fi, yakni kita harus bersabar terhadap 3 perkara tadi, di dalam berilmu, dalam mengamalkannya, dan di dalam dakwah. Ya, bersabar dalam berilmu, dalam mengamalkannya, dan bersabar dalam dakwah. Dan sabar ini ataupun sabar ini ada 2 macam. Yang pertama hukmun qadariyun, yaitu sabar secara hukmun qadariyun. Kita harus bersabar terhadap apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya. Ini adalah hukmun qadariyun, ya. Hukum takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu hukmun syar'iyyun, yaitu sabar terhadap apa yang diperintahkan oleh syariat Islam. Ya, kita harus bersabar dalam menjalankan perintah seperti dalam melaksanakan sholat, dalam melaksanakan puasa, haji, ataupun yang lainnya yang bersifat terhadap syariat Islam. Nah, 4 perkara ini adalah hal yang wajib kita ketahui ataupun yang wajib kita pelajari. Nah, jadi inilah yang harus kita ketahui dalam belajar tauhid ini, ya, dalam mempelajari agama Islam, yaitu 4 perkara tadi, yaitu al-ilmu, yang berilmu dulu, ya. Kemudian yang kedua al-amalu bih, yaitu dengan mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga ad-da'watu ilaih, dengan mendakwahkan ilmu tersebut. Kemudian yang keempat kita harus sabar terhadap 3 perkara tadi, itu dalam berilmu, beramal, dan juga dalam berdakwah. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali dari kitab Ushul Salasah ini. Akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.